Ada isu kalau animasi Jumbo ini sempat diklaim sama pihak Malaysia. Lu goblok. Tolol banget lu beneran deh. Disney Pixar apa itu? Lewat sama Jumbo. Kita fair-fairan aja ya. Film animasi Jumbo ini masih punya segudang masalah, masih punya banyak sekali kelemahan. Filem animasi kita semua tu kutipan dia tinggi-tinggi. Kita tak pernah buat carta animasi kutipan tertinggi di Asia Tenggara. Tak pernah sebab kita tak bersaing. Kenapa sih industri animasi di Malaysia itu bisa berkembang pesat dan maju banget? Lu lihat animasi kayak apa? Lu lihat pemerintahnya sesupport apa sama animasi mereka. Sedangkan kita Indonesia tu dari segi orang yang membuat tu memang banyak tenaga kerja dia nak buat. Tetapi mereka tak boleh menghasilkan konten macam Upin Ipin. And eventually diorang dapat recognition international. Globally, orang recognize Upin dan Ipin. Hai semuanya, aku Ria Oktorina. Hari ini aku mau bahas sebuah fenomena yang lagi rame banget di media sosial. Ketika sebagian netizen Indonesia merasa begitu bangga dan menyombongkan film animasi Indonesia yang katanya berhasil jadi film terlaris se-Asia Tenggara. Bahkan, nggak sedikit yang sampai menuduh Malaysia iri, mengklaim atau berusaha menjatuhkan film kita. Tapi, benarkah semua itu? Apakah kita nggak terbawa euforia berlebihan tanpa melihat faktanya secara utuh? Ada isu kalau animasi Jumbo ini sempat diklaim sama pihak Malaysia. Kayaknya nih tetangga tahu banget ya sama yang bagus-bagus. Aduh. wah kita mah udah paling dewa nih. Malaysia gak dapet. Lu goblok. Tolol banget lu beneran deh. Enggak, lu bandingin aja jumlah populasi kita sama Malaysia berapa. Iya, iya. Ayolah, masa logika kayak begini lu masih nggak nangkep. Iya kan jumlah rakyat kita lebih banyak. Gimana? Ayolah, oke, film terlarisnya Malaysia apa? Mungkin sekarang Blood Brothers katanya ya yang lagi Iya. bagus banget dipuja-puja. Iya. Lu banding sama KKN kita. Oh, nggak lah apa-apanya Blood Brothers. KKN bro, nomor 1 bro. Iya, Tapi iya. kualitasnya Kualitasnya dulu. nggak bisa lalu cuman gara-gara jumlah penonton kayak orang, makanya itu orang Indonesia tuh nggak, logikanya nggak nyampe cuman gara-gara kita Indonesia. Ya memang populasi kita, justru itu adalah sebuah hal yang membuat kita harusnya lebih berpikir kritis lagi. Harusnya kita bisa lebih marah lagi. Iya. Harusnya kita bisa lebih emosi lagi. Harusnya kita lebih mikir lagi. Loh, penduduk kita sebegini banyak. Tapi kenapa Malaysia udah kayak begitu, kita baru begini? Kenapa kita baru Jumbo 1? Mereka bikin Mekamato, mereka bikin Upin Ipin, mereka bikin Dongeng Kancil, mereka bikin Bobo. Gila loh. Kayak Iya. what the hell man? Kayak lu malah kalau misalnya mikir Malaysia nggak dapet, lu tolol sumpah. Lu mikir dulu gitu, kenapa kita baru di sini tahap ini? Itu yang bikin gue emosi. Maksudnya kenapa sih orang-orang tuh ya lagi support. Gue beli tiket Jumbo 2. Emang lu beli? Gue tanya lu. Aku nonton 2 kali loh. 2 kali ya jumbo ya. Aku nonton 2 kali. Filem animasi kita semua tu kutipan dia tinggi-tinggi. Kita tak pernah buat carta animasi kutipan tertinggi di Asia Tenggara. Tak pernah sebab kita tak bersaing. Tiba-tiba orang sebelah buat satu filem animasi yang berjaya, boom, naik kutipan dia tinggi. Sebab kutipan tu lebih tinggi daripada kita, tiba-tiba buat carta guys, filem animasi kutipan tertinggi di Asia Tenggara. Tiba-tiba. Mana dah siapa dah buat carta tu? Dulu tak pernah ada. Tiba-tiba ada. Tapi itulah, tak apalah, biarlah dorang, kita biasalah dorang excited kan, tak apalah, biarlah. Kita kena fokus. Kita kena fokus dengan diri kita, yang mana filem animasi yang akan keluar, so kita support betul-betul dan kita pergi lebih jauh. Walaupun kita dah jauh dah daripada orang. Kenapa sih industri animasi di Malaysia itu bisa berkembang pesat dan maju banget? Nah ternyata setelah gue cari tahu di Google ya, banyak yang mengatakan bahwa hal ini adalah kontribusi dari pemerintah Malaysia. Jadi mereka membuat Malaysia Digital Economy Corporation yang mendukung pendirian lebih dari 100 studio animasi di Malaysia. Mereka memberikan suntikan modal, infrastruktur, bahkan edukasi ya. Dengan ini, mereka juga berhasil membuat studio animasi menghasilkan lebih dari 20 intellectual property atau hak kekayaan intelektual yang akhirnya video animasinya bisa disiarkan di lebih dari 100 negara. Wah, ini keren banget ya pemerintahnya. Nah, menurut kalian, apakah pemerintah Indonesia ke depan akan mendukung perkembangan industri animasi di Indonesia?
Hai korang, hari ni aku pergi Animation Kingdom yang bertemakan warna. So Animation Kingdom ni adalah event final year showcase budak-budak kos animasi dan banyak sangat filem animasi student korang boleh tengok dekat event ni. Ada nak dekat 50 filem. Kebanyakan filem ni semua ada unsur Malaysian culture which was really cool. Ada filem 2D korang boleh tengok. Style yang comel macam ni pun ada. Style yang epic and cinematic macam ni pun ada. Hanggusa ni is one of the funniest film in this festival. You should go watch it. Selain daripada tu, yang bestnya korang boleh tengok artbook. Artbook ni ada cerita tentang behind the scenes of each film, daripada concept to background to even storyboard. Aku datang ni, aku memang rasa sangat bangga sebab semua ni karya anak-anak Malaysia kita and they have some really commercial level animation film here. It's super inspiring. Aku pun adalah sempat nak send business card aku, nak recruit student kalau dia nak work for my webcomic. But yeah, that is all for today. Thank you Animation Kingdom for hosting an event. It was really good. Kalian pasti pernah lihat bocil ini di MNC TV. 我是 Elemental Bobo Boy 算是第二。 Seri animasi Bobo Boy ini adalah karya Animonsta Studio yang pertama kali dirilis tahun 2011 dan sampai sekarang udah 52 episode komik dan 2 film layar lebar. Nah, Bobo Boy ini ternyata cukup populer di Asia. Buktinya aja di film terakhirnya, Bobo Boy 2 The Movie, mereka berhasil tayang di 5 negara. Buat bikin film durasi hampir 2 jam ini, tim produksi butuh waktu 1 tahun buat proses bikinnya dan biaya produksi sebesar 24 miliar. Sementara keuntungannya sekitar 7,4 juta dolar, alias kalau dirupiahin ada 112 miliar rupiah. Karena kepopuleran franchise ini, Animonsta Studio mutusin buat bikin 2 seri spin-off lainnya dari Bobo Boy, yaitu Bobo Boy Galaxy yang merupakan lanjutan dari series Bobo Boy, dan ada juga Mecha Mato yang ceritanya ngisain masa lalu dari bapaknya Bobo Boy. Gila, ternyata franchise Bobo Boy ini udah segede ini. Kalau kalian suka kartun Malaysia yang mana? Tulis di kolom komentar. Ini berita yang betul-betul aku rasa gembira dan aku berbangga sebagai rakyat Malaysia, ya. Mecha Mato, ya, bakal ditayangkan di negara China, guys, ya. Memang satu perhargaan besar lah bila kita lihat animasi Malaysia, ya. Bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di ASEAN, tapi kita dah tembus pasaran global dah sekarang ni. Mecha Mato bukan hanya di China saja dah ditayangkan, di Jepun pun dah ditayangkan. Alhamdulillah, rezeki kita, ya. Ada animasi Mecha Mato yang baru saja, ya. Mecha Mato ni baru tau, tapi dia punya impak dia tu memang betul-betul besar lah. Walaupun aku nak ucapkan terima kasih pada Monster melahirkan banyak animasi yang betul-betul hebat macam Bobo Boy, Mecha Mato, dan bakal ada lagi animasi lain, Papa Zola, lepas tu anak Papa Zola, dan banyak lagi lah di masa hadapan, ya. Memang betul-betul aku melihat lah kan, animasi Malaysia ni dah banyak dah. Ejen Ali, lepas tu Upin Ipin, dan rasanya ada banyak lagi akan muncul. Aku rasa dalam 5 tahun akan hadapan, animasi Malaysia akan dominate untuk dekat region Asia ni. Ini aku boleh katakan masa depan kita dah boleh, bagi aku 5 tahun lah, 5 tahun atau 4 tahun kita dah boleh fight lah dengan anime. Dekat Japan lah, kita dah boleh fight dengan Japan dah, insyaAllah. Sebab potensi kita sebagai negara Malaysia ni untuk animasi ni memang betul-betul hebat. Dan bila pergi ke China tu, aku rasa dah another level amazing lah. Sebab kalau kau tahu, China memang kalau bab 3D animation memang diorang gempak lah, memang diorang bagus. Dan sebab aku biasa menonton Donghua, manhwa kan, memang kalau kau tengok banyak cerita-cerita yang best-best dekat sana lah. Jadi wow, unbelievable lah. Memang berbangga lah weh. Ini hubungan yang baik. Kita nampak animasi Malaysia bukan tahap di ke ASEAN dah. Tak ada main level-level ASEAN dah, kita level dunia dah. Jadi insyaAllah doa yang terbaik Mecha Mato nanti, mungkin kalau nanti diorang ada movie yang hebat pasal apa-apa animasi kan, tercalon di animasi Malaysia dekat negara yang besar lagi kan, macam USA, yang apa-apa lagi kat Eropah kan, kita bangga lah weh. Bangga weh, animasi Malaysia weh. Ni pride, kita Malaysia bangga sikit weh, bangga ini animasi Malaysia. Come on lah weh, teruskan animasi Malaysia, teruskan berjaya.
Bang, rekomendasi kartun Malaysia. Boleh, ini adalah top 3 kartun Malaysia menurut saya. Nomor 3 ada Kampung Boy. Ini saya nonton dulu banget nih di Astro Ceria, TV kabel gitu. Ceritanya tentang anak kampung yang kena modernisasi. Nah, jadi dia pelan-pelan belajar tentang TV, tentang mobil, dan semacamnya gitu. Ini asik banget buat ditonton karena kita jadi kayak pulang kampung gitu. Hidup rasanya damai, lucu gitu kan. Nomor 2 ada Bobo Boy. Ini ceritanya tentang anak-anak yang dapat kekuatan gitu, jadi kayak superhero. Dan mereka berusaha untuk melindungi dunia dari serangan alien. Tapi semua karakter di sini sifatnya lucu-lucu. Temennya lucu-lucu ya kan, terus musuhnya juga lucu-lucu. Pokoknya ini seru banget karena kekuatan mereka juga keren-keren. Nomor 1 favorit saya adalah Upin Ipin. Ini seluruh serinya masterpiece deh menurut saya. Dari saya kecil udah saya ikutin nih. Karakternya lucu-lucu, pelajaran hidupnya bagus-bagus, animasinya keren. Pokoknya ini terbaik deh. Feels good banget nonton ini. Positive vibes banget, kocak banget. Dan sampai sekarang segini-gini nih, saya masih suka nontonnya. Semagic itu Upin Ipin buat saya. Pokoknya ini terbaik dan ini adalah favorit saya. Upin Ipin antara produk hasil ekspor seni kita yang paling berjaya selepas Datuk Siti Nurhaliza. So macam mana Tuan Haji sendiri melihat perkembangan animasi tanah air kita berbanding dengan animasi khususnya di negara jiran kita Indonesia? Indonesia tu dari segi orang yang membuat tu memang banyak tenaga kerja dia nak buat. Tetapi mereka tak boleh menghasilkan konten macam Upin Ipin. Upin Ipin ni unik because yang membuat semua cerita tu adalah Hajah. Dari dulu sampai sekarang dia yang kontrol semua tu. Dan dia apa orang kata God gifted talent. Dia boleh buat cerita yang menyentuh hati. Dan setiap kali episod tu dia mesti ada tauladan dan sesuatu yang touching lah. Penonton di Indonesia dengan penonton di Malaysia berbeza. Di Malaysia ni kebanyakan yang menonton adalah kanak-kanak. Tapi di Indonesia seluruh keluarga menonton. Saya ingat lagi masa kita orang baru masuk sana tahun 2010, 2011 kan. Bila dia main aja dekat MNCTV, ada kedai yang tutup kedai tu. Dia suruh you keluar, dia nak tengok Upin Ipin. Semata-mata untuk tengok Upin Ipin tu So itu bezanya. Dia menyentuh hati dan dia orang suka. Kalau saya pergi ke Indonesia, yang relate tu bapak-bapak yang dah tua, dia relate. Cerita tu dari satu episod ke satu episod tu kita tulis, kita tahulah episod mana kan. Dia boleh cerita. Dulu kita berada di level 1, sekarang kita naik ke level 2. Tapi yang jadi masalah, animasi luar negeri itu di level 10. Gitu, ibaratnya gitu lah. Jadi kesimpulannya, perjalanan kita masih sangat-sangat jauh untuk bisa bersaing di pasar global. Jangankan kita compare sama Cina, sama Jepang. Nggak usah sama mereka, sama tetangganya dulu. Lu lihat animasi kayak apa? Lu lihat pemerintahnya sesupport apa sama animasi mereka. Sedangkan kita, film terlaris pada masa Indonesia, KKN di Desa Penari. Itulah alasan kenapa lu wajib nonton film Jumbo. Bukan masalah film ini tuh bagus banget, Disney, Pixar, apa itu lewat sama Jumbo. Kita fair-fairan aja ya. Film animasi Jumbo ini masih punya segudang masalah, masih punya banyak sekali kelemahan. Dan make sense gitu, make sense banget kalau misalnya memang masih banyak kelemahan, karena memang ini pertama kalinya kita bisa bikin film animasi yang selevel ini. Jadi kalau misalkan Anda tahu pemerintah kita kayak Barbie, bikin iklan pakai AI, alih-alih pakai SDM negara sendiri yang begitu melimpah, tapi kagak pernah mau dipakai karena duitnya dipakai buat itu. Ya siapa lagi yang bisa support industri perfilman kita? Ya masyarakatnya. Hari ni kita nak buat coverage on Les Kopak, Upin Ipin yang even buat Walt Disney kagum kepada mereka. Betul. So masa Disney nak tackle market Asia, satu studio kecil dari Malaysia buat sesuatu yang Disney pun tak expect. Dia create content yang betul-betul capture Asian hearts dengan bajet only 1% daripada apa yang Disney allocated. This is based on industry analysis yang kita kaji. Kisah dia bermula dengan satu decision yang
dibuat oleh satu pasangan, Encik Burhanuddin Mat Razi dan juga his beloved wife Ainun Arif. Diorang tinggalkan career corporate mereka and they change their dream, iaitu untuk start satu animation studio yang still sampai ke hari ni saya rasa ramai rakyat Malaysia tak boleh brain. Sebab kita tengok kartun Malaysia daripada dulu dengan kita compare kartun dekat luar sana, terlampau beza kualiti dia. Dalam hal ni Upin Ipin menjadi satu change maker. Memang dia disrupt market ni. Both of them start dengan modal yang sangat limited. First critical decision yang diorang buat, bila diorang buat satu market research menunjukkan Malaysian animation ni memang tak laku, memang tak ada siapa tengok. Tapi diorang still proceed dengan hajat mereka. Cuma diorang come up with a different strategy. Instead of copy Hollywood punya style, Burhanuddin dia buat satu keputusan yang berani. Dia create very simple kampung characters. Macam mana characters yang diorang create tu, orang Malaysia sangat-sangat boleh relate. Which character ataupun animation ni eventually focus on family values, something yang very deep in our culture. So decision dia ramai challenge. Orang kata apa? Orang buat kartun kampung memang tak belah jauh. Kena ada superhero, ada power, ada tembak sini sana, baru hit. Animation kenalah fancy sikit. Tapi Burhanuddin stick dengan vision dia. Wife dia, Ainun pula, dia buat a very creative decision, iaitu untuk dia orang fokus the first Ramadan dengan the first episode. So something yang tak pernah mungkin dalam animation dia orang cari ataupun dia relate dengan timing, tapi dengan identity yang sangat-sangat Malaysian. Another tough decision yang dia had to make. Masa cost production naik, kompetitor semua ada teknologi yang jauh lagi canggih. Diorang pula choose untuk invest dalam storytelling, bukan sahaja teknologi. So keputusan yang ramai sangat orang kata risky, tapi results cakap jauh lain. Bayangkan 1 billion views diorang dah berjaya capai dekat YouTube dan berjaya penetrate market China. Bayangkan market China, diorang pun tengok Upin Ipin, and eventually diorang dapat recognition international. Globally orang recognize Upin Ipin. Sukses ni tak membuatkan Burhanuddin dan Ainun ni berasa dekat a very comfort zone, tapi malah untuk diorang continue to strive further. So diorang took another bold step untuk diorang develop more original IP yang based in Malaysia, and for them to train new talents and the market leader dalam animation industry yang ada kat Malaysia. So diorang bawa Malaysian animation to the next level to be recognized by the whole world. So alhamdulillah at the end orang kat luar sana pun even recognize kartun-kartun atau animation yang ada kat Malaysia. So sekarang Let's Kompak dah jadi satu benchmark yang sangat tinggi untuk jadi satu animation studio dekat peringkat Asia yang dibenchmarkkan oleh company-company lain, which at the same time diorang prove yang memang Malaysian boleh, dan dalam hal ni Malaysian memang sangat kreatif untuk buat creative storytelling. Tapi apa yang lebih penting, semua critical decision yang mereka buat membuahkan hasil dan fokus kepada satu prinsipal, stay true to Malaysian identity. Tapi bila dah berjaya, jangan lupa untuk tell this story untuk audience yang jauh lebih besar dekat luar sana. Doakan Satria Saham juga bukan berada di Malaysia saja, supaya kita boleh buka juga SS Satria Stocks and be acknowledged and recognized di peringkat antarabangsa. Kalau ada lagi nak kita cover on animation studio ataupun kartun yang ada kat Malaysia, komen ruang kat bawah. Sekian. Coba deh kita pikir pelan-pelan. Banyak banget komentar yang bilang, wah kita mah udah dewa, Malaysia mana ada yang nyampe, atau lihat dong jumlah penonton kita segitu banyak, Malaysia mah lewat. Tapi pernah nggak sih kita lihat lebih dalam kenapa jumlah penonton tinggi itu terjadi? Apakah itu murni karena kualitas filmnya ataukah karena faktor lain? Misalnya populasi? Iya, populasi. Kalau kita bandingin, jumlah penduduk Indonesia itu lebih dari 270 juta jiwa, sedangkan Malaysia cuman sekitar 30 juta. Artinya, secara peluang pasar, kita memang lebih besar. Jadi, wajar kalau jumlah penonton kita lebih banyak. Tapi, apakah itu langsung berarti kualitas kita lebih baik? Nah, di sini nih yang sering kelewat. Banyak orang hanya lihat angka, tapi lupa lihat proses, kualitas produksi, dan bagaimana industri animasi itu berkembang di negaranya. Malaysia itu udah punya sejarah panjang dalam dunia animasi. Mereka punya Upin Ipin yang bukan cuma populer di Malaysia, tapi juga di Indonesia. Bahkan di banyak negara Asia lain. Mereka punya Agent Ali, Boboiboy Boy, Mechamato, Dongeng Kancil, dan banyak lagi. Mereka udah ekspor karya, ikut festival internasional, dan punya studio animasi yang mendunia. Terus kenapa sih industri animasi Malaysia bisa berkembang pesat kayak gitu? Nah, setelah aku cari tahu, ternyata kuncinya ada di dukungan serius dari pemerintah Malaysia sendiri. Mereka punya lembaga bernama Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC.
Lembaga ini bukan cuma sekadar kasih label atau slogan, tapi benar-benar kasih modal, infrastruktur, pelatihan, bahkan edukasi buat industri animasi. Mereka mendukung pendirian lebih dari 100 studio animasi di Malaysia. Gila ya, nggak berhenti di situ. Dari dukungan itu akhirnya lahir lebih dari 20 intellectual property alias hak kekayaan intelektual asli Malaysia. Dan kerennya lagi, karya-karya animasi ini tayang di lebih dari 100 negara. Bayangin, negara tetangga kita ini udah bisa bikin animasi yang mendunia. Bukan cuma viral di dalam negeri. Sementara di Indonesia, jujur aja, kita masih merintis. Baru ada beberapa studio besar, itu pun banyak yang masih struggle secara pendanaan dan distribusi. Belum lagi dukungan pemerintah yang belum sekuat Malaysia. Jadi wajar kalau hasilnya juga beda. Lucunya lagi, di Malaysia sendiri aku jarang banget nemu orang-orang yang bercakap besar soal suksesnya animasi mereka. Mereka nggak sibuk bandingin negara tetangga, nggak sibuk ngata-ngatain, nggak sibuk bikin klaim bombastis. Mereka sibuk nonton, sibuk dukung, sibuk beli merchandise, sibuk bikin konten positif. Mereka fokus mengapresiasi karya mereka sendiri tanpa harus menjatuhkan yang lain. Nah, di sini pelajaran pentingnya. Kebanggaan itu bagus, tapi jangan sampai kebanggaan itu membutakan kita. Jangan sampai bikin kita meremehkan orang lain. Jangan sampai bikin kita malas belajar dari negara tetangga yang faktanya udah lebih maju. Karena pada akhirnya, kompetisi yang sehat itu bukan soal siapa yang paling keras ngomongnya, tapi siapa yang paling konsisten karyanya. Bukan soal siapa yang paling banyak klaimnya, tapi siapa yang paling nyata kontribusinya. Sekarang aku mau tanya nih ke kalian semua, kalau di Malaysia pemerintahnya udah support sedemikian rupa, kira-kira menurut kalian apakah pemerintah Indonesia bakal mendukung perkembangan industri animasi seperti ini di masa depan? Yuk komen di bawah, siapa tahu aspirasi kita bisa didengar. Aku Ria Oktorina, sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung karya anak bangsa dan jangan lupa juga belajar dari negara tetangga biar kita sama-sama maju. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.